Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan nih tema kita yang ketiga tentang tokoh dan penemuan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, silakan fokus buka buku kalian sambil diperhatikan, dibaca. Oke. Di bab pertama, di subbab pertama kita akan belajar tentang penemuan-penemuan apa sih yang udah kita rasakan yang bisa mengubah gaya hidup kita ya, terutama di sosial budaya kita ya, kehidupan sosial dan juga budaya kita. Karena tanpa kita sadari ya, begitu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, baik itu perubahan yang baik ataupun yang tidak. Itu disebabkan karena penemuan-penemuan yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki kepintaran yang begitu luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pelajarin ini supaya kita lebih bisa bersyukur, supaya kita bisa lebih mawas diri dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, di buku kalian ada di halaman 150 ya. Oke, silakan dibuka. Bab pertama kita akan mempelajari tentang penemuan baru yang membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika zaman dahulu sebelum adanya penemuan-penemuan yang begitu canggih seperti saat ini, kita hidup dalam kesederhanaan, dalam kehidupan yang tradisional, manual dan sebagainya. Contoh saja simple seperti kita dulu sebelum adanya motor misal, semuanya masih menggunakan hewan seperti kuda, ataupun beca, ataupun delman, ataupun sepeda yang masih menggunakan tenaga manual. Tetapi kita ketika saat ini kita ditemukan kendaraan bermotor, kita sudah mulai lebih mudah menggunakannya ya, tidak membutuhkan energi yang begitu lebih besar. Nah, membuat kita mengarah pada kehidupan yang lebih modern saat ini. Untuk berkomunikasi jauh lebih mudah. Seperti saat ini adalah salah satu bentuk kecanggihan atau penemuan-penemuan yang bisa memudahkan kehidupan kita. Nah, dengan penemuan baru itu dapat semakin memudahkan kehidupan kita. Contohnya seperti tadi, seperti listrik. Kalau tidak ada listrik ya mungkin nggak tahu ya, kalau zaman sekarang mungkin kita nggak bisa bayangin ya hidup tanpa listrik. Tapi zaman orang tua kita dulu, zaman nenek-nenek kita dulu, hidup tanpa listrik itu ya biasa. Malam hari gelap ya biasa, dengan hanya lampu sederhana ya biasa. Tidak ada televisi yang biasa saja. Tidak ada pencahayaan yang begitu terang dalam kehidupan di malam harinya ya biasa saja. Kalau kita lihat saat ini ya, begitu merubahnya ya fungsi dari listrik tersebut dalam kehidupan kita, begitu mempengaruhinya. Saat masak bahkan kita menggunakan listrik, menanak nasi sekarang sudah menggunakan Magicom, kemudian kulkas, kemudian televisi, lampu dan lain sebagainya. Begitu banyak sekali penggunaan listrik yang bisa kita manfaatkan saat ini. Kemudian di bidang telekomunikasi seperti handphone yang kalian gunakan untuk menonton video, ini begitu canggihnya. Kalau zaman dulu ya kita nggak bisa bayangkan ya. Kalau di tengah pandemi saat ini, teknologi belum secanggih ini, begitu susah sekali ya kita ya. Benar-benar kita tidak bisa bergerak untuk mencari ilmu ya. Tidak bisa benar-benar sekolah, karena tidak ada yang bisa di-share, tidak ada yang bisa dilakukan. Ya hanya berdiam diri saja tanpa ada yang kontak yang bisa kita lakukan. Jadi manfaatkanlah penemuan-penemuan yang sudah ada ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai penemuan-penemuan ini digunakan untuk hal-hal yang bersifat merugikan, bahkan bisa membuat diri kita terjerumus dalam hal-hal yang berdosa ya dan sebagainya. Jadi silakan manfaatkan dengan baik mungkin. Kemudian pengaruh kemajuan transportasi ini, kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya, ada di halaman 162. Pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Ya, sudah saya singgung di awal tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman dulu ya semuanya manual. Bahkan ya berjalan orang mungkin ya. Mungkin kita nggak kebayang ya ada orang yang berjalan, mungkin contoh dari lokasi kita, dari sekolah ini ke rumah kalian saja
bayanginnya aja udah capek banget gitu. Tapi orang zaman dulu ya seperti itu. Tidak ada tuh yang ngeluh jauh jaraknya atau apapun itu. Karena memang ketika itu semuanya benar-benar manual, tradisional, dan cenderung ya memang dengan tenaga sendiri. Bahkan sepeda dulu merupakan hal yang mewah. Walaupun itu masih menggunakan tenaga manual mengayuh sendiri, itu sudah merupakan hal yang sangat mewah bagi orang-orang zaman dahulu ya. Dengan teknologi zaman sekarang mungkin ya bersepeda zaman sekarang sebagai tren ya, hanya sebagai untuk olahraga. Kalau dulu tidak, memang benar-benar untuk transportasi, memang benar-benar digunakan dengan selayaknya ya. Tapi kalau sekarang kan fungsinya berbeda. Untuk sarana transportasi kita lebih ke arah yang lebih modern seperti motor, mobil, bus, dan lain sebagainya yang bisa mengakomodasi kita lebih cepat, lebih mudah, dan sebagainya. Kemudian dengan dengan teknologi yang semakin canggih ini juga semuanya saling berkaitan ya. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa zaman dulu mungkin kendaraan itu tidak ada yang namanya lampu, tapi dengan adanya penemuan lampu tadi akhirnya digabungkan, akhirnya kita bisa berkendara juga di malam hari. Kemudian juga semakin canggihnya kita, misal di mobil kita sekarang ada AC-nya, jadi bisa semakin canggih, semakin bisa beberapa teknologi itu digabungkan. Bahkan dengan HP, dengan laptop kita sekarang ini, semua teknologi bisa kita dapatkan gitu loh. Dulu mungkin HP ini hanya bisa untuk menelpon, tidak bisa untuk yang lain. Kemudian ditambah lagi fitur baru seperti message ya, bisa mengirim pesan. Ditambah lagi kemudian fasilitasnya bisa bisa internetan dan lain sebagainya. Akhirnya semakin canggih zaman, semakin mempermudahkan kehidupan kita. Nah, dengan kecanggihan tersebut, sekali lagi silahkan manfaatkan dengan baik dan benar apa yang kalian dapatkan saat ini. Dengan kendaraan yang ada, gunakanlah untuk berpergian ke tempat yang baik. Kemudian jangan sampai juga, pertama ada peraturan-peraturan, contoh misalnya ada beberapa siswa yang Bapak temui masih SD sudah mengendarai motor padahal peraturannya tidak ada. Jadi gunakanlah sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan yang berlaku. Contoh seperti ini, HP nih misal. Jadi jangan hanya digunakan hanya untuk bermain game saja, tapi juga untuk menuntut ilmu pengetahuan, mendengarkan ceramah agama, murotal dan lain sebagainya, mencari pengetahuan-pengetahuan begitu mudah ya sekarang ya. Buka YouTube, tinggal dicari saja cara untuk membuat sesuatu. Kemudian apa yang dicarikan? Menyelesaikan soal matematika yang seperti ini, pengetahuan ilmu sosial, pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Begitu mudahnya. Jadi menurut saya tidak ada lagi batasan saat ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi juga tidak ada batasan lagi untuk kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Yang bisa membatasinya adalah ya diri kita. Dengan cara apa? Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa memanfaatkan apa yang kita dapat dengan sebaik mungkin. Oke, itu aja materi kita pada hari ini tentang apa saja sih penemuan-penemuan yang contoh-contohnya yang bisa bermanfaat bagi diri kita. Silahkan dikerjakan di LK kalian, di lembar kerja kalian, soal yang sudah saya berikan, yaitu tentang apa sih penemuan-penemuan yang sangat kamu rasakan saat ini, yang bisa mempermudah hidup kamu dengan, kalau bisa dibayangkan kayak gini, kalau nggak ada ini mungkin aku sekarang sudah susah sekali untuk belajar misal contoh. Kalau nggak ada ini aku begitu susah sekali untuk melakukan sesuatu hal. Ya apapun itu silakan dituliskan dan dijelaskan apa sih alasannya ya. Oke, untuk pertemuan ke depan kita akan belajar tentang beberapa macam penemuan yang bisa kita manfaatkan di bidang pendidikan dan juga di bidang ekonomi ya dan sebagainya ya.
Oke, itu aja pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.